Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Nanti di padang mahsyar nanti ada suara teriakan makhluk Allah seperti suara keledai. Itu 3 makhluk. Yang pertama manusia. Jadi karena takutnya dia, akhirnya melengking dia seperti suara keledai. Jadi tu keledai dia minta buat YouTube iban tu keledai. Atau menyohana ci buat YouTube, jadi suji lagi tu tutup pintu pak. Tapi dia melengkingnya luar biasa. Satu. Yang kedua, yang nanti suara seperti suara keledai adalah malaikat. Ketika dia memanggil seorang itu, mengatur orang di padang mahsyar, itu suaranya seperti suara keledai. Kemudian yang ketiga, syahiqaw wa hiya tafur, itu suara api neraka. Jadi suaranya melengking seperti suara keledai. Makanya Nabi Adam ketika melihat sebelah kiri, dikejar Nabi Adam. Nabi Adam bertanya, ada bala apa ini ya Allah? Siapa mereka itu? Allah menjawab, itu adalah anak cucumu yang nanti akan masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya, kalau sudah jelas neraka, sorga neraka, untuk apa diciptakan lagi manusia? Maka orang yang di neraka akan protes kepada Allah. Ya Allah, nyo kan depu kamu neraka, kepun diciptakan lo kamu. Lebih bagus tidak usah ciptakan saja. Yang di dalam sorga mengatakan, alhamdulillah, ini ciptakan laju, yang jelas kamu ke dalam sorga. Ini apa namanya ini? Ya. Jadi analoginya begini. Kenapa Allah bisa tahu? Kenapa Allah bisa tahu ada penduduk yang masuk dalam sorga tapi belum lahir lagi? Dan ada kelompok yang masuk ke dalam neraka tapi mereka belum lahir lagi. Jadi kalau ada seorang guru, jadi guru SD, guru min, dia sudah puluhan tahun di situ, katre pinan, Pak. Kemudian setelah itu dia sudah 20-30 tahun, karak pensiun. Artinya pengalaman dia dengan anak-anak itu luar biasa pengalamannya, Pak. Ketika anak kelas terakhir, kelas 6, akan ikut ujian, maka guru ini melapor kepada kepala sekolah. Apa kata guru ini? Bapak kepala, ini si fulan ini yang bawa buku selalu, buku tebal-tebal me, hana luluhnya, hana luluh. Kalau doa hakai ji, hana luluh ji. Hana punya apakah? Kepala sekolah heran juga, hai pak na depuran. Lun ke pengalaman lun Pak kepala sekolah. Saya sudah pengalaman, 30 tahun saya mengajar, 40 tahun saya mengajar. Kalau doa pekatnya, kalau doa lun. Hana luluh ji tidak. Itu yang kedua. Yang tidur-tidur di kelas itu nyari kingsanya, dan kingsa. Itu yang pekan ada pun bek neje bek nelawan lo ni pegah liburu. Saya memprediksikan memang dia lulus dan juara 1 walaupun dia tidur di kelas. Hebatnya luar biasa dia. Kemudian yang satu lagi ikem gedenya. Nyana luluh ji jihan, mana luluh ji. Kemudian anak yang keempat yang jaring temong tikula, dia lulus dia, masuk 10 besar. Ini namanya prediksi. Prediksi ini berlandaskan kepada ilmu guru tadi, Pak, terhadap pengalaman beliau mengajar anak-anak selama 40 tahun lamanya. Jadi makanya ketika kita lihat dari casingnya, kitab ime, Pak, nyo juara saya, padahal hana juara saya, Pak. Hana ikhlas. Tetapi pada Allah ini namanya bukan prediksi, Pak, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masalahnya, ketika 4 orang murid tadi diprediksi oleh guru, tadi yang bawa kitab itu, banyak kitab itu tidak lulus dia. Yang tidur itu dia akan ranking 1. Kemudian yang jak gedenya hana lulus je jihan. Rupanya sebulan akan datang sesuai semua seperti prediksi guru tadi. Ketika prediksinya sesuai, apakah anak yang membawa buku banyak tadi dia bisa protes kepala sekolah? Ipegah Pak kepala sekolah, Pak kepala sekolah, saya tidak lewat gara-gara diprediksi oleh guru itu. Tidak bisa, anjir, tidak bisa. Maka seorang begitu juga tidak bisa protes kepada Allah, ya Allah, lon temong neraka gara-gara kadon ilmu itu akan dipegah lon temong neraka. Tidak bisa, tidak bisa juga. Contoh lagi, ketika final Piala Dunia, seorang memprediksi, nyo nanti akan skor sekian-sekian. Ya, ini prediksi, Pak. Apakah ketika diprediksi skor sekian-sekian, Argentina hai main le kamu kaili prediksi yan, ipegah dalu kamu? Tidak, tetap main juga. Prediksi le juga deh. Kamu tetap main, berusaha. Kami tetap main ya, Pak. Ya.
Ini begitu juga. Ketika seorang itu dikatakan di Lauhul Mahfuz si fulan begini, kita tetap bekerja juga. Kita tetap bekerja. Dan kita tidak tahu apakah kita masuk seperti itu atau tidak. Kita tetap bekerja. Walaupun nanti ada kelompok yang masuk ke dalam surga dan kelompok masuk ke dalam neraka. Ini namanya ilmu Allah. Makanya beriman kepada takdir itu yang pertama, beriman kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa manusia, percaya kepada prediksi seseorang. Nya prediksi nanti Pak. Tapi Allah tidak prediksi, dia bukan prediksi tidak. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada ilmunya Allah itu ada dua. Jumlatan wa tafsilan. Jumlah itu secara umum. Secara umum ya. Mana secara umum? Jadi ada dalil yang diangkat di sini. Wallahu bikulli syai'in alim. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu. Artinya sampai sekecil apapun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah membahas ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana engkau mendistribusikan rezeki? Pendudukmu itu banyak sekali, makhlukmu banyak sekali, manusia itu banyak sekali, tumbuh-tumbuhan juga banyak sekali. Itu belum lagi permintaan mereka yang banyak sekali juga." Dan manusia nampak dumbuh model mah. Yang lakenyo. Itu yang nampak. Nah manusia yang hana-hana deh leho kat lautun leho ya Pak. Kemudian binatang begitu juga. Ada binatang yang nampak dan binatang yang tidak nampak. Ada yang berada di dasar lautan dan dia juga berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Ada tumbuh-tumbuhan yang diketahui manusia dan tidak diketahui oleh manusia dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hewan yang diketahui manusia dan tidak diketahui oleh manusia yang berdoa dan minta kepada Allah. Sehingga Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Pakai cara kabulkan doa awaknya ya Allah." Ledat ya Pak. Dan apakah akan tersisa Pak? Yang tersisa lagi katanya habis dah bayi je berkata, "Hai long kolom temelom." Ya ni Pak. Atau ate maulud kan? Oh malu hana pireng lon hana nyolo hana je. Ini yang terbayang sama Nabi Musa alaihissalam. Terima kasih.